Berpikirlah untuk tidak melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik. Yang merasa dihina dan dicemarkan nama baiknya, ambil jalur hukum. Yang repot yang ini. Makanya saya bilang tadi, saya temuin mereka itu karena banyak ini yang di penjara loh. Terkait anak kecil. Karena banyak ternyata di negara kita ini baby shaming. Itu saya telepon sih masih nantang lah, masih marah. Kadang nggak nyari tahu pun ada yang ngasih tahu gitu. Jadi makanya mungkin dipikirnya kayak santai, paling ntar juga gini. Nah itu tuh Keputusan hukum itu berapa lama sih? Hello, we need a talk. Assalamualaikum Mas Rando, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Jadi banyak banget yang tanya. Jadi di depan rumahku ini lagi banyak sahabat-sahabat media. Kemana aja kegiatan banyak banget sahabat-sahabat media yang aku itu nggak bisa jawab, Mas Rando. Iya. Karena kan aku kan basicnya nggak ngerti tuh hukum-hukumnya. Banyaklah segala hal yang mungkin nanti dari podcast ini jadi edukasi bagaimana berperilaku atau bagaimana orang berkomentar di sosial media. Begitu ya, Say? tapi memang sebenarnya ya kalau undang-undangnya ada kan ya Bang Rado, Ada, kalau misalnya buat ada. apa namanya di sosial media kadang kalau orang kayak body shaming aja tuh kan bisa kena Iya. gitu ya. Kalau dalam konteks ini kan dia tuh diatur di Undang-Undang ITE itu ya. Ya ancamannya 4 tahun, dendanya 750 juta gitu. Dengan konteks melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik gitu. Oke. Undang-undang ini tuh sebenarnya baru apa udah lama ya? Undang-undang ini udah lama, udah diperbaiki 2019. Jadi sebenarnya undang-undang ini sudah lama, tapi mungkin ya pengguna sosmed ini yang belum teredukasi sama undang-undang itu. Masih awam gitu ya. Masih awam. Ya. Dipikir dengan kalau misalnya ngatain, berkata kasar, nuduh, pencemaran nama baik, mungkin dipikirnya alah paling nggak apa-apa lah gitu ya. Ya. Padahal kalau misalnya mau diseriusin pun tuh bisa gitu, karena mungkin Karena gini loh, Seng. Kadang-kadang orang kan kalau kita ngerasa nggak terima ITE atau apa, dibilangnya kan baperan gitu kan. Kalau orang apa-apa dituntut, masa dikritik aja nuntut. Makanya kadang-kadang saya bilang kritik sama hujat atau bully itu beda loh konteksnya. Iya, berbeda. Ya kan, kalau misalnya ada sesuatu yang buruk, misalnya dia ngomongnya dengan nggak pakai kata-kata binatang, misalnya kayak ANJ, nggak pakai bodoh atau nggak pakai idiot gitu ya, mungkin dia ngomongnya kayak misalnya ya contoh kayak Kak Aurel kemarin kayaknya salah dia bikin kayak gini, lebih baik begini karena ini akan menyebabkan ini misalnya. Tapi kan kalau misalnya ngomongnya dia ini kayak begini, apa badannya ini Iya. gitu, itu kan menurutku bukan kritik ya. iya. Bukan Jadinya kritik, lebih ke bullying ya. Nah, kalau Om Rando sendiri sudah berapa kasus sih menghadapi yang kayak gini nih? Ada beberapa lah. Ada beberapa kasus yang sebelumnya juga. Yang ITE juga ya? Yang ITE sebenarnya public figure juga ada. Makanya dalam penyelesaian kasus-kasus seperti ini tuh kalau saya ya lebih menekankan pada penyelesaian. Toh dalam penegakan hukumnya juga tetap diterapkan itu prinsip restorasi justice. Restorasi justice. Artinya mendamaikan, menyelesaikan gitu. Kan banyak yang masalah-masalah seperti ini selesai dengan udah masuk kepolisian, selesai dengan permintaan maaf, buat surat pernyataan begitu kan. Karena concern dari permasalahan ini kan kalau bisa dimaafkan. Perlu diedukasi adalah bagi pengguna sosmed ini adalah untuk lebih berhati-hati lagi. Tidak berpikir gitu aja baper, gitu aja lapor. Jangan berpikir seperti itu. Berpikirlah untuk tidak melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik. Karena ketentuannya itu sudah diatur dalam undang-undang. Jadi kalau sudah melakukan itu, terlepas konteks baper atau apa, itu udah bisa dijalankan penegakannya gitu. Undang-undangnya sudah ada gitu. Yang harus jadi concern pengguna sosmed itu adalah hindari menghina orang dan mencemarkan nama baik orang di sosial media. Kalau itu udah dilakukan, yang merasa dihina dan dicemarkan nama baiknya, ambil jalur hukum. Yang repot yang ini.
Karena ini ancamannya kan tinggi kan, 4 Iya. tahun. Yang pencemaran ini. Iya, si pelakunya Iya. yang menghina dan mencemarkan baik itu pasti repot. Repot. Nah, ada beberapa si pelaku-pelaku seperti ini dia belum teredukasi gitu. Sama undang-undang ini, belum teredukasi sama apa yang akan dia hadapi kalau itu udah dilakukan dan si korbannya tempuh jalur hukum. Itu yang saya lakukan dalam penyelesaian permasalahan seperti ini, mendatangi pelaku. Kamu akan berhadapan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kamu mau selesaikan ini atau tidak, mau minta maaf atau tidak. Nah, selagi dia mau minta maaf dan itu terlihat tulus ya, nggak ada salahnya dimaafkan kan. Nah, itu konteks penanganan perkara dalam permasalahan seperti ini. Berarti sebenarnya kalau dengan kayak gini tuh balik lagi sama kitanya gitu ya, Bang Rando. Misalnya kan kalau misalnya kita mau karena kan sebenarnya udah ada undang-undangnya kan. Iya. Cuman kan tadi kalau kayak misalnya kita mau ngasih efek jerah nih. Iya. Itu sebenarnya balik lagi bisa nanti jadi damai atau mungkin dia bisa dikasusin lagi Oh, gitu. itu kembali sama yang saya sebut korban ya, Iya. atau pelapor atau korban. Itu kembali sama dia memaafkan atau tidak. Tapi dalam penanganan ini pun di kepolisian sepengetahuan juga saya juga akan mendahulukan restorasi justice. Oh, berarti Maksudnya perdamaian. Perdamaian dulu. Mendamaikan, Oh, saling oke. memaafkan itu banyak itu terjadi itu kan saat udah di polisian. tapi jadi ditemukan damai. damai, udah peluk-pelukan segala Iya. macam gitu. Cuman banyak juga sih mungkin di luar sana tuh yang Karena damai-damai mulu kan jadinya orang tuh ngerasa oh ini ntar endingnya damai gitu nah kan. ada nggak sih kira-kira Tapi banyak juga yang sampai dengan jalani hukuman. Oh banyak, banyak juga. juga. Banyak, makanya saya bilang tadi saya temuin mereka itu karena banyak ini yang dipenjara loh. Banyak ini yang diponis putusan pengadilan jalani setahun 2 tahun ini banyak gitu. Tinggal berpikir kan mau berhadapan apa sana atau minta maaf tulus dengan niat untuk tidak mengulangi lagi. Ya kalau dia ulangi lagi memang berarti memang Iya. itu memang orangnya kali ya gitu. Karena aku itu kan kadang-kadang tuh nggak tegaan sama orangnya. Kalau dia awalnya memang kesel namanya anak sendiri kan. Iya. Namanya anak sendiri pasti kita meluap-luap kan. Tidur aja kepikiran, bangun kepikiran. Walaupun kadang-kadang orang sekitar nggak kelihatan, tapi kan namanya bapaknya gimana sih? Iya. Oh menjadi kayak susah lah kita menaruh hati tuh. Sampai kadang-kadang jadi demam, stres. Karena kepikiran gitu loh. Tapi satu sisi lagi ketika orang itu punya keluarga juga, nangis, terus udah minta maaf. Kalau gimana ya? Dilanjut juga kasihan, dia udah minta maaf bilangnya nggak akan ulangin lagi. Tapi kalau dimaafin juga aku sampai malam ini masih dibombardir. Jangan maafin. Karena mungkin sebenarnya bukan jangan maafin, Beb. Maafin tapi prosesnya tuh tetap ada. iya maksudnya gitu. Kita tuh kayak maksudnya gini tuh maksudnya bukan maafin tapi Iya. jangan berhenti katanya Prosesnya teruskan. jalan. Prosesnya Iya. jalan gitu loh. kalau maafin mau maafin pasti. Iya. Sama manusia kan kita Iya. namanya Kalau manusia. maafin aku udah maafin. Cuma punya apa ya namanya manusia kita bisa hilaf. Kadang kita nggak Betul. sengaja ini orang takut nyakitin kan. Iya. Itu kan setiap manusia mah kita manusia pernah gitu pasti ngelakuin. pernah melakukan kesalahan gitu. Memaafkan itu jauh lebih baik. Nah, itu sih benar ya. Betul. Iya. Makanya kembali lagi sama korban yang saya bilang tadi, korban atau pelapor tadi, memaafkan atau tidak. Faktanya ada yang tetap proses hukum, vonis, ada yang selesai dengan maaf-maafan gitu. Cuman kalau saya sih concernnya memang saat ada pelaku seperti ini, saya cari tahu, saya hadapi, karena kekhawatiran saya satu, dia belum teredukasi sama konsekuensi hukum dari sini gitu. Nah, jadi saya aja, kamu gini akan berhadapan seperti ini, mau minta maaf atau tidak. Saat dia mau minta maaf, saya baru Mau bicara. berhenti apa tidak gitu. Iya, ya konsekuensi minta maaf itu ya beneran, tulus, dan tidak akan mengulangi. Setelah itu dia bilang mau, baru saya bicara dengan korban tadi. Selagi korban tidak mau memaafkan ya sudah, lanjut aja. lanjut lagi gitu. Efek jerah ini kan memang yang pengen masyarakat Indonesia pengen, karena ini kan terkait anak kecil. Karena banyak ternyata di negara kita ini baby shaming. Iya, Banyak banget iya, baby banyak shaming. banget, Banyak banget yang menghujat anak bayi itu banyak. Dan bukan hanya baby shaming, mami shaming juga banyak. Iya. Ibu yang dihujat sama banyak orang tuh banyak gitu. Kayak aku sempat bikin lagu Berhak Bahagia itu karena
mengebela dua orang ini, meme shaming dan baby shaming. Tapi di sini efek jerah itu kan menurutku ada dua nih. Dengan satu case-nya berlanjut, maksudnya sampai ke LP dan lain-lain gitu ya. Satu lagi efek jerah itu dengan viral itu permintaan maaf gitu-gitu mestinya sih menurutku ya itu udah efek jerah juga. Iya, betul gak sih? Kan namanya udah jadi viral di mana-mana. Iya benar, macam macam yang ini ya. Dia udah WA ke saya itu, dia bilang saya udah berat Pak ngadapin ini. Saya udah kapok. Saya bilang sama dia ya sudah, ini semua jadi pelajaran gitu. Itu juga tidak jadi efek jerah sama dia, berarti kan yang bermasalah kan orangnya kan. Tapi perlu diketahui semuanya, permasalahan ini harus jadi efek jerah bagi semua orang. Karena apa? Karena permasalahan ini berhenti karena si pelaku sadar akan apa yang dihadapin dia. Ancamannya 4 tahun. Ya, kalau orang di luar sana nanti berpikir dia karena dimaafkan, itu salah. Dia dimaafkan karena dia sudah sadar dan dia benar-benar tahu apa yang dihadapinya dia ke depan. Ancamannya 4 tahun. Makanya dia minta maaf gitu loh. Jadi bukan karena udah dimaafkan nggak ada efek jerah ya, bukan begitu juga. Case kayak gini sebenarnya kan di Indonesia ini banyak banget kan. Banyak sekali. Dan kasusnya juga udah bertumpuk-tumpuk kali ya kalau pencemaran nama baik ini. Kayaknya udah banyak banget sih. Banyak sekali. Mungkin ini kalau buat pelajaran ya kan, kalau yang terjadi sekarang mungkin teman-teman udah pada tahu ya yang soal Amina yang di istilahnya dibully lah ya. Nggak tahu yang atas dasarnya apa, katanya cuman ikut-ikutan apalah itu, yang nggak tahu lah itu alasan apa bener apa gimana. Tapi yang bisa kena IT ini apa aja sih Mas? Selain misalnya dia suka ngomong di IG, apa aja sih yang bisa menyebabkan undang-undang ini gitu, biar bisa pelajaran buat yang lain. Kalau konteks menghina dan pencemaran nama baik kita di situ saja ya dalam hal ini. Sebenarnya dalam pasal 24 27 itu ada 4 hal sebenarnya. Tapi kita bicara di menghina dan pencemaran nama baik. Yang ini yang saya perhatikan paling banyak ini di pengguna sosmed ya. Dia itu kan terkena pasal itu saat dia mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik. Nah, kalau dalam hal ini kan berarti sosmed. Ya, sosmed berarti semua. Jadi kalau menghina orang melalui Facebook, IG, semuanya itu dia dikenakan dengan pasal ini. Konteksnya sosial media ya. Nah, kalau dia tidak di sosial media itu beda lagi pasalnya. Itu KUHP. Kalau umpamanya kita di ruangan inilah, saya menghina seseorang dari sini dan ini tidak tertampilkan dalam sosmed atau media elektronik, nah itu tidak 4 tahun ancamannya, itu jauh lebih ringan. Nah, makanya dalam konteks ini kan karena dia ada di sosmed itu adalah bagian dari media elektronik yang diatur di Undang-Undang ITE. Jadi kalau misalnya orang memfitnah pun sama ya berarti, kena juga itu ITE? Tidak, kalau memfitnah tidak. Di situ ketentuannya itu menghina dan melakukan bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Misalnya kita dituduh tapi bisa masuk gini ya pencemaran nama baik Itu kalau pencemaran nama baik. pencemaran nama baik. Konteks tuduhan ya. Tuduhan tuh pencemaran nama baik ketika tidak terbukti ya. Iya, tidak terbukti. Tapi kalau terbukti tuduhannya? Maksudnya tuduhan itu memang itu masuk karena itu kan menyebabkan nama baik dia ini walaupun benar tuduhannya ya. Iya. Kalau itu menyebabkan nama baiknya, jadi misalnya kehormatannya terserang, ya. Misalnya itu bisa masuk. Jadi misalnya makanya aku pernah dengar kasus dituduh orang ini mencuri atau menggelapkan dana. Aku pernah dengar tuh menggelapkan dana. Iya. Terus dia beneran menggelapkan dana, tapi orang yang ini tuh kena juga. Iya, memang begitu karena orang yang nuduh menggelapkan dana ini kena penjara juga. Karena seharusnya kalau memang padahal bener gitu. Kalau memang dia bisa membuktikan itu kan bukan nuduh di sosmed. Gitu ya. Jadi harusnya langsung aja ke polisi. Jadi jangan polisi. Kan, jadi dia juga jadi kena gitu kan, ya. Setiap halnya kan ada jalur hukum. Jadi orang speak up di sosmed ini bahaya ya? Sebenarnya bahaya. Jadi misal speak up, saya ini. Padahal yang ngomongin bener itu aja dia bisa kena. Kita ketahui kan banyak itu yang gara-gara speak up jadi urusan. Jadi masuk hukum ya. Tapi kadang-kadang kan banyak juga yang bilang hukum ini Undang-Undang ITE ini kesannya kayak menangin yang ada duit sama yang nggak punya duit nggak bisa gitu. Bisa lah. Ya, Undang-Undang ITE menangin yang benar pastinya.
Oh, tapi kan aku suka baca juga tuh. Katanya undang-undang ini menangin. Tapi kan di sini kecuali yang banyak duitnya ini yang memaki ya. Baru itu salah gitu ya. Aduh, tapi emang kalau baca-baca itu kan nggak ada habisnya gitu ya, Om Rando. Nah, Om Rando sendiri kayak kemarin, sorry Bang Rando, sorry. Bang Rando sendiri waktu nanganin kasus ini berapa hari tuh sampai ketemu? Sebenarnya itu cukup apa ya, singkat ya. Jadi gitu udah dapat data dari sini, anak kantor saya profiling terus sampai dapat suaminya di Payakumbuh. Nah, karena saya udah tahu suaminya ada di Payakumbuh, niat saya itu kan karena ini adalah seorang istri, semuanya harus saya mulai dari suaminya Suami. dulu. Kan gitu. Waktu itu sih waktu ditelepon sih si istrinya masih, waktu itu ketemu suaminya, saya nggak ketemu istrinya karena tidak ada di Payakumbuh. Waktu itu saya telepon sih masih apa ya, masih nantang lah, masih marah, masih ngaku saya nggak ada salah gitu. Tapi saya akhiri di situ saja. Saya ngomong sama suaminya, terakhir dapat pengertian, barulah hari hari Selasa itu baru dapat respon dari dia untuk minta maaf itu. Tim. Jadi ya itulah dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa selesai. Makanya kalau sekarang ya teman-teman, kalau orang pakai fake akun aja itu bisa dicarinya sangat nggak susah gitu ya. Iya. Apalagi yang Nggak pakai akun susah, asli. apalagi pakai akun asli karena akun itu aja ada IP-nya bisa dicari. Jadi di kota manapun tuh kebaca dari handphonenya onnya di mana gitu kan. Iya. Setiap handphone tuh kan sekarang udah connect sama GPS gitu ya. Dan sekarang netizen sekarang juga kadang-kadang lebih dari Intel juga loh. Jadi netizen itu lebih cepat lagi loh ngegapai Iya, apa semua. Banyak case-case negeri ini aja tuh netizen tuh lebih Yang tahu lebih lagi tahu daripada berita gitu. Jadi Dan itu biasanya emak-emak sih. mama tuh luar Contohnya biasa kayak sih. aku gitu loh. Iya, karena bersatu mereka. Jadi, Karena dia rame kan. Jadi ketika ini jadi solid. Makanya aku pengen, yang penting di video ini semoga kita bisa sama-sama belajar. Ya. ya. Terus udah dengar langsung dari Bang Rando ilmunya lah yang bisa terjadi. Even bener aja kita ngomong speak up itu bisa kena, apalagi itu enggak, apalagi itu cuma memaki. Yang beneran ngomong aja bisa kena loh. Apalagi yang salah gitu ya Pak ya. Apalagi yang menghina, memaki dan lain-lain. Karena berat sih ya untuk kalau menghina anak itu menurutku akan berat. Karena aku pribadi dulu pernah aku dihinanya tuh di sosmed tuh parah lah, mau diludah, mau di apa gitu-gitu tuh ada di zaman dulu saya belum nikah ya. Iya. Cuman kayak dulu tuh saya lebih kayak apa ya? Ya udahlah gitu. Iya. Udah ya Allah, semoga ini jadi penghapus dosa buat saya gitu ya. Ya Tapi udah. kalau Amina tuh apa dong? Iya. Maksudnya menghapusnya apa Tapi gitu. kalau anak tuh kayak apa ya, harga diri saya juga sih sebagai bapaknya. Anakku akan lihat juga bapaknya nih kayak gimana kan. Iya. Itu sih Mas, makanya Soalnya tuh ya kayak jejak digital tuh mau sampai kita nggak ada di dunia ini pun tetap ada gitu. Jadi makanya aku kadang kerasnya. apa ya takut gimana gitu, takut Iya. apalagi anak tuh sekarang kan kadang usia 17 gitu, nggak nyampe 17 sudah pegang handphone, dia bisa searching sendiri, bisa search ini searching itu gitu. Jadi agak-agak worry gitu. Tapi menurut Mas Rando perlu nggak sih di zaman sekarang ini ada undang-undang tentang sosial media? Sebenarnya di Undang-Undang ITE itu ya Udah lengkap ya? sudah mengatur tentang sosial media. Oke. Undang-Undang ITE itu kan dibuat kan karena kemajuan teknologi ini kan. Ya. Yang muatan dari teknologi informatika itu kan salah satunya sosmed. Kalau ini nggak ada, wah bahaya. Bahaya banget. Orang Sabang sampai Merauke bisa fitnah-fitnahan, hina-hinahan. Iya kan? Oh, kalau nggak ada undang-undang Kalau ini nggak ya. ada undang-undang itu bisa. Cuma mungkin banyak yang nggak teredukasi gitu Iya, dan itu dia. menggampangkan, dipikir tuh gini, alah paling mungkin ya kalau kayak di kita gitu, yang komen kan ribuan, takutnya dikira nggak dilihat gitu kan. Tapi ternyata sebenarnya kita tuh lihat dan kita tuh tahu gitu. Apalagi tipe aku tuh suka baca-bacain komen gitu. Jadi aku tuh kadang nggak nyari tahu pun ada yang ngasih tahu gitu. Jadi makanya mungkin dipikirnya kayak santai, paling ntar juga gini. Nah itu tuh jadi itu pembelajaran juga buat teman-teman buat tidak menggampangkan sesuatu hal gitu, karena akan bisa ya berbelit-belit juga gitu, jadi kayak gini gitu. Ini terakhir mungkin ya. Kalau misalnya orang terlibat dengan kayak case undang-undang ITE gini sampai ke
keputusan hukum itu berapa lama sih? Cepat ya sebenarnya Mas, proses penyidikan, proses kepolisian, habis itu sidang kan, putus. Kalau berapa lamanya itu kan tentatif kan, dalam penanganan itu kan Paling cepat berapa lama, paling lama berapa lama? saya sebagai kuasa hukum nggak bisa bilang begitu gitu. Nggak Karena bisa. karena ini kaitannya sama penyidik, sama jaksa, sama hakim. Oke. Dalam menjalankan proses ini mereka kan punya problematika waktu tersendiri kan. Iya. Jadi Kita nggak bisa serahin aja ya. dipastikan, iya. Iya. Tapi yang jelas kalau seseorang itu ditahan itu baru ada nanti batasan waktunya, di kepolisiannya 60 hari, di pengadilannya 60 hari. Nah, itu batasan waktunya. Kalau dia ditahan, kalau tidak ditahan ya tidak juga. Makanya problemnya beda-beda. Makanya kalau ditanya waktu ya suatu saat itu bisa cepat, suatu saat itu bisa lama. Apa pesan Bang Rando untuk masyarakat di luar sana yang harus dijaga gitu di sosial media terkait yang udah terjadi akhir-akhir ini kan banyak seperti yang Bang Rando bilang kasus kayak gini juga banyak gitu. Kasus ini kan pembelajarannya begini. Bagi pengguna sosmed itu hindari menghina dan mencemarkan nama baik. Jadi dalam buat status, komen status orang, patokannya di sini jangan menghina deh dan jangan merendahkan orang dan mencemarkan nama baik orang dengan menuduh orang yang bukan-bukan. Karena itu pasti akan berhadapan dengan pasal 27 ayat 3. Ancamannya 4 tahun, dendanya 750. Nah, itu saja yang dicamkan. Itu aja yang dicamkan. Jangan menghina, jangan mencemarkan nama baik dengan menuduh orang yang bukan-bukan. Undang-undang kayak gini bukan hanya di Indonesia kan? Di negara-negara lain ada juga kan? Negara lain lebih dahulu mungkin. Oh, mungkin lebih berat ya. Kayak aku lihat di film-film Korea tuh pencemaran nama baik tuh lebih keras lagi di sana tuh. Kemungkinan lebih dahulu negara-negara. Oh, jadi bukan berarti orang bilang ini karena di Indonesia, enggak juga ya, semua negara Semua negara punya ini. undang-undang ini ya. Iya, kalau lagi kesal sama orang terus dia tahu-tahu menghina pun nggak ada cerita proses hukum ya kan. Iya gitulah. Cuman kita kan mendahulukan restorasi justice tadi kan. Iya. Kalau menghinanya nggak di sosmed, misalnya ketemu langsung gitu. Itu ada aturan hukumnya. Cuman Ada juga, bukan cuman ITE. dia bukan ITE dan itu hukumannya jauh lebih ringan. Oh, lebih ringan daripada di sosmed. Iya, Menghina secara langsung. iya. Karena kalau di sosmed kayaknya lebih ini deh. Iya di sosmed ini Soalnya kebaca, ada track recordnya, Iya. ada IP-nya. hukuman pidana di undang-undang ITE ini tinggi-tinggi. Bahaya ya. Ancamannya Maksudnya jangan tinggi-tinggi. main-main ya. Jangan main-main deh. Terima kasih banyak Bang Rando Iya. atas Terima kasih, sharingnya Bang malam Rando. ini. Iya. Singkat, Mungkin padat, semua- dan jelas. Teman-teman di rumah bisa mencerna dengan baik dan mendapat banyak pelajaran juga gitu. Jadi buat teman-teman Jadi kalau ada yang tanya gimana-gimananya, semestinya dari obrolan kita tadi udah banyak sih yang kita pengen Terjawabkan jadi lah ya. jawabannya di case kita ini. Karena kalau kita bikin preskon juga, aduh kayaknya aku tuh udah ada Mina, ada ini kerjaan juga, Dan ada takut maksudnya istri. kita berdua juga takut salah-salah ngomong. Jadi Salah-salah kita ngomong langsung gitu. sama lawyernya aja lah, sama Bang Rando biar Penjelasannya dijelaskan kayak apa. gitu. Jadi takutnya bukannya kemarin tuh nggak mau jawab gitu deh teman-teman wartawan, tapi aku takut salah atau nggak ngerti kan di pasal-pasalnya. Yang penting dari podcast ini sudah menjelaskan apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihati-hatikan gitu. Terima kasih Bang Rando. Sehat Sama-sama. selalu. Terima kasih Bang Rando. Semoga selalu menjadi pengacara top dan bisa terus membela Amin. yang benar. Amin. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum. semuanya. Assalamualaikum. Hello, we need a talk.